Salam sejahtera bagi saudara semua di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang hadir di tengah kehidupan kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, kembali kami datang pada Tuhan untuk memohon dan meyakini agar Tuhan menolong dan melayakkan kami saat kami memperdengarkan Injil Tuhan, saat hati dan hidup kami terbuka untuk mengalami sapaan dari Tuhan. Tuhan, tolong kami semua. Karena itu Tuhan, baruilah hati dan hidup kami untuk selalu dan semakin mengasihi Tuhan pada saat kami memberlakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ketika saudara dan saya, kita semua beroleh kesempatan untuk merayakan Minggu Paskah yang ke-6. Di Minggu Paskah yang ke-6 ini kita akan kembali memperdengarkan Injil Tuhan, mengikuti kesaksian penginjil Yohanes melalui pasal 14 ayat 15 hingga 24. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan bagi kita, dan kita berbahagia jika kita sungguh-sungguh percaya dan memberlakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selaku anggota gereja Tuhan, selaku seorang Kristen, dipastikan kita pernah menyatakan sebuah janji. Paling tidak yang utama dan mendasar adalah pada saat kita menerima meterai baptisan. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara bersedia menjadi anggota gereja Tuhan? Pasti kita pernah menyatakan sebuah janji. Bahkan di antara kita saudara pernah menyatakan janji berulang kali. Bukan hanya janji saat dibaptis atau menjadi anggota gereja Tuhan, tetapi janji saat melayani gereja Tuhan. Sebagai pengurus, sebagai penatua, apalagi sebagai pendeta termasuk di dalamnya. Janji melayani Tuhan, namun juga janji di dalam sebuah keputusan hidup kita di hadapan Tuhan, di dalam pernikahan. Semua janji itu sudah dinyatakan oleh kita. Dengan dasar apa? Dengan dasar iman. Kenapa kita bisa beriman?
Beriman artinya menyerahkan diri sepenuhnya, mempercayakan diri seutuhnya, terserah Tuhan. Dari mana kita bisa memiliki kekuatan, kesanggupan untuk beriman? Jawabnya cuma satu, kalau kita mengasihi, sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh mengalami sayang, kasih sayang dari Tuhan. Itu yang membuat kita berani menyerahkan, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Berani menyatakan seutuhnya di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, seorang itu bisa beriman kalau memang hatinya mengalami cinta dan hatinya pun mencintai Tuhan. Tanpa kasih kepada Tuhan mustahil dia bisa menyatakan janji. Namun seringkali yang menjadi persoalan bagi kita adalah kita lebih banyak ingkar janji. Minggu Paskah yang ke-6 ini, Yesus menyapa kita semua. Di tengah kebosanan hidupmu mungkin, di tengah kegelisahan hatimu mungkin, di tengah ketidakberdayaanmu mungkin, apakah engkau masih sanggup menepati janjimu kepada bahwa engkau bersedia memberlakukan yang dikehendaki oleh Tuhan? Apa mungkin kita bersedia memberlakukan yang dikehendaki oleh Tuhan? Yesus di dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca sudah menegaskan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Keputusan kita beriman mencintai kepada Tuhan enggak cukup. Itu baru awalnya. Tetapi yang menjadi soalnya, apakah cinta kita, iman kita kepada Tuhan seperti soda yang menguap hanya di awal, atau seperti sebuah casing yang hanya tampilannya bagus namun isinya bobrok? Kesediaan kita untuk masuk hidup bersama dengan Tuhan, kesediaan kita untuk masuk hidup dalam sebuah keluarga, kesediaan kita untuk masuk dalam sebuah gereja Tuhan, pada akhirnya akan teruji dan terbukti. Apakah betul dia itu sungguh-sungguh memberlakukan yang pernah dia janjikan itu? Apakah betul yang dia jalani itu seturut dengan rasa percaya, ungkapan percaya, kesediaannya percaya atau tidak? Kita menyaksikan saudara-saudara bahwa seringkali orang itu percaya kepada Tuhan disertai dengan syarat. Begitu Tuhan dianggap tidak memenuhi syarat, kita ingkar janji. Seringkali di dalam sebuah keluarga, segala sesuatu diukur berdasarkan syarat kita. Begitu gak memenuhi syarat, kita ingkar janji. Di dalam gereja Tuhan, seringkali kita memutuskan dan untuk mengikuti komunitas kita. Namun, kita bisa juga ingkar janji. Kenapa? Karena nggak sesuai yang saya kehendaki. Pada saat itulah saudara, firman Tuhan menyapa dan menerangi diri kita. Apakah betul cinta dan iman kepada Tuhan itu masih berlaku dan terjadi? Masih mengalami, masih kita alami dan bisa kita persaksikan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bagian ini Injil Tuhan mengatakan berulang kali, jika seorang mengasihi aku, dalam ayat 23, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Ternyata ada sebuah dampaknya. Kalau kamu beriman mengasihi Tuhan, kalau kamu percaya kepada Tuhan, kamu akan memberlakukan firman dan Bapa-Mu itu juga akan mengasihi kamu. Dan bukan segera mengasihi kamu, dia akan diam. Dan di sini letak kunci kenapa seorang itu bisa tidak taat kepada Tuhan. Kalau dia ingkar janji. Orang-orang yang ingkar janji mustahil Tuhan akan berdiam di dalam dirinya. Tuhan akan hadir menuntun, menyapa dan menerangi hatinya. Segala sesuatu yang terjadi, yang dialami hanya berdasarkan ukuran dirinya sendiri. Hatinya, pikirannya,
dan juga kehendak. Kalau tidak sesuai dengan kehendak saya akan ingkar janji, saya akan melawan, saya akan merusak, saya akan merekayasa yang buruk. Tapi Tuhan mengingatkan, saudara, kuncinya adalah, apa sih bukti kamu mengasihi aku? Apakah kamu selalu? Apakah kamu senantiasa? Apakah kamu sungguh-sungguh menuruti segala perintahku? Menuruti firmanku? Kalau segala perintah dituruti, segala firman diikut, aku akan diam di sini. Sekarang pertanyaan, apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara-saudara, cuma dua. Yang pertama adalah kita tetap mengalami kehadiran Tuhan. Apakah saudara tetap mengalami kehadiran Tuhan? Yang kedua adalah kita memberlakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Apakah kita memberlakukan kehendak Tuhan? Tuhan menghendaki kita, saudara-saudara, di tengah pandemi COVID, agar kita sungguh-sungguh untuk bersatu memutus rantai penyebaran COVID-19. Supaya apa? Supaya kita bukan hanya mencegah dan mengurangi kematian akibat COVID, namun juga mencegah segala dampak buruk dari COVID-19 terhadap ekonomi, terhadap orang-orang yang sakit yang bukan karena COVID. Karena itu kalau kita perhatikan, satu pihak kita bersyukur orang-orang yang mengalami kematian karena COVID semakin berkurang. Namun jangan lupa, yang sakit itu kan bukan hanya karena COVID-19. Ada banyak penyakit yang lainnya. Dan ini yang harus kita segera atasi bersama-sama. Memberlakukan firman saudara adalah mewujudkan iman. Pada saat saudara peduli menolong terhadap mereka. Pada saat saudara berdoa. Pada saat saudara melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jangan pernah sekali-kali membiarkan diri kita, pikiran kita, mulut kita, mata kita, telinga kita menjadi rusak dan merusak. Saat kita hidup di tengah kehidupan yang begitu memprihatinkan pada masa pandemi COVID ini. Injil Tuhan mau mengatakan kepada saudara dan saya, alami sapaan Yesus, berlakukan kehendak Tuhan hari demi hari. Sehingga yang dinyatakan oleh Tuhan itu, saudara, sungguh-sungguh terjadi dan berlaku di dalam diri kita. Sebab apa? Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku. Ingat, bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kalau kamu nggak menuruti, berarti kamu tidak mendengar yang